Selamat datang pada video ajar materi matematika. Nah, tujuannya dibuatkan video ini itu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu multimedia dengan dosen pengampu Bapak Satya Santika Magister Pendidikan. Oke, nah dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai bilangan pecahan. Mungkin langsung saja ya dilanjut. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu nih. Nah, perkenalkan, nama saya Irma Rahayu dengan NPM 222151126 dari kelas C dan prodi Pendidikan Matematika. Oke, baik, langsung saja. Di sini terdapat peta konsep. Nah, dari bilangan pecahan yang akan saya bahas ini ada 3 poin. Yang pertama, definisi dari bilangan pecahan itu sendiri. Lalu ada macam-macam bilangan pecahan dan ada juga contoh soal nih. Oke, langsung saja pada poin pertama mungkin ya, untuk definisi bilangan pecahan. Nah, di sini sudah tertulis bahwa bilangan pecahan adalah bilangan yang tidak bulat dan terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Nah, untuk mungkin seperti ini ya, untuk pecahan biasa ada A per B. Nah, di mana A itu yang di atas ini merupakan pembilang, lalu B yang di bawah ini itu merupakan penyebut. Jadi ini bentuk dari bilangan pecahan. Sebagai contoh nih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kan mungkin telah mengenal nih ini gambar pizza ya. Nah, di sini seharusnya di atas itu ada 5 potong pizza. Nah, karena di sini tersisa 4 pizza, nah sudah dimakan 1 pizza. Nah, ini bisa kita ubah menjadi bentuk bilangan pecahan biasa ya. Nah, untuk pizza yang belum dimakan ini 4. Nah, dari jumlahnya yang 5, jadi bisa ditulis 4 per 5. Nah, 4-nya sebagai pembilang dan 5-nya sebagai penyebut. Nah, untuk di bawah ini adalah pizza yang sudah dimakan. Nah, yang sudah dimakan itu kan 1. Jadi di sini pizza yang sudah dimakannya itu 1 dari jumlah seluruh pizza yaitu 5. Nah, untuk pecahan biasanya itu ditulis 1 per 5. Oke, mungkin itu untuk definisi dari bilangan pecahan. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam bilangan pecahan. Nah, saya menuliskan 4 macam-macam bilangan pecahan. Nah, yang pertama ada pecahan biasa ya, seperti contoh tadi pizza dan juga definisi ini bentuknya itu sama. Contohnya 4 per 3. Nah, lalu yang kedua ada pecahan campuran. Nah, ini sudah tertulis juga ya, contohnya itu 1 per 2. Nah, lalu ada contoh yang ketiga. Nah, ini tuh yang ketiga ada pecahan desimal. Nah, ini contohnya seperti ini ya, 3,2. Nah, desimal itu tidak jauh dari koma. Jadi kalau misalkan 3, 2, berapa gitu itu merupakan pecahan desimal. Nah, di sini contohnya 3,2. Nah, untuk jika di dalam pecahan biasa ini bisa dituliskan sebagai 32 per 10.
Mengapa demikian? Nah, untuk penyebutnya itu jika di belakang angka komanya itu 1, berarti per 10. Jika di belakang angka komanya itu 2, berarti per 100. Dan seterusnya. Jika angka di belakang komanya itu 3, berarti per 1000. Nah, contohnya 3,11. Nah, itu berarti 311 per 100. Seperti itu. Lalu yang keempat ada pecahan persen. Nah, sebagai contohnya di sini saya menuliskan sebagai 100%. Nah, di sini ya untuk simbol persen itu seperti ini. Nah, lalu jika diubah menjadi pecahan biasa, ini itu 100 per 100. Nah, oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu pada poin yang ketiga nih, yang terakhir mengenai contoh soal. Di sini saya sudah menuliskan soal dan pembahasan 1, di mana soalnya itu selesaikan soal berikut ini. 4/5 ditambah 3/6 dikurangi 2/3 sama dengan berapa ya hasilnya. Nah, di sini kan dari ketiga pecahan, bilangan pecahan ini merupakan pecahan biasa. Nah, jadi kita bisa langsung menghitung ketiga bilangan pecahan ini ya. Nah, untuk penyelesaiannya mungkin ada catatan terlebih dahulu di sini. Dalam mengerjakan soal dengan bentuk pecahan, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, dari ketiga pecahan ini kan penyebutnya itu berbeda-beda ya. Ada yang 5, ada yang 6 dan 3. Nah, kita akan menyamakan penyebutnya itu supaya semuanya sama gitu ya. Nah, kita cari di mana jika bilangan yang bisa dibagi dari ketiga bilangan ini ya, dari 5, 6, dan 3. Nah, untuk bilangan tersebut yaitu 30 ya. Nah, 30 bisa dibagi 5, 30 bisa dibagi 6, dan 30 juga bisa dibagi 3. Nah, caranya 30. Nah, yang pertama ini 30 kita bagi terlebih dahulu 5. Nah, 30 dibagi 5 itu kan 6 ya. 6 dikali 4 yang di sini. Jadi 24. Nah, selanjutnya, nah kan 30 lagi sekarang dikali ke 6. Dibagi 6 ya, maaf. Dibagi 6. Nah, 30 dibagi 6 itu kan 5. Sekarang yang hasilnya itu 5 dikalikan ke atas ini 3. Nah, 5 dikali 3, 15. Lalu ada lalu yang terakhir nih 30 dibagi 3 itu 10. Nah, 10 dikalikan ke atas, kalikan 2, jadi hasilnya 20. Nah, sudah ditentukan ya hasilnya itu 24 ditambah 15 dikurangi 20 lalu dibagi per 30. Nah, untuk 24 ditambah 15 dikurangi 20 itu hasilnya 19. Nah, penyebutnya tetap sama ya, 30. Jadi, hasil dari soal pembahasan 1 ini yaitu 19 per 30. Nah, oke, nah selanjutnya itu ada soal dan pembahasan yang kedua. Nah, ini akan sedikit berbeda ya dari soal sebelumnya. Oke, langsung saja soalnya itu selesaikan soal berikut menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, itu ada 2,5 ditambah 1,2 ditambah 0,4. Nah, sama dengan berapa? Nah, karena yang dimintanya itu dalam bentuk pecahan biasa,
Nah, berarti dari ketiga bilangan desimal ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa jika ada di belakang komanya 1 berarti penyebutnya itu 10. Nah, di sini ada 2,5 berarti untuk penyelesaiannya itu 25/10. Nah, lalu ada 1,2 berarti menjadi 12/10. Nah, lalu ada 0,4 menjadi 4/10. Nah, oke, karena di sini penyebutnya semua sama ya, sesuai dari catatan tadi bahwa harus sama penyebutnya. Nah, jika sudah sama semua seperti ini, maka bisa langsung dikerjakan, langsung dijumlahkan. Nah, 25 ditambah 12 itu 37, lalu ditambah 4 menjadi 41. Untuk hasilnya itu 41/10. Nah, oke, cukup sekian untuk pembahasan mengenai bilangan pecahan. Nah, yang sudah kita bahas yaitu mengenai definisi, macam-macam, dan juga contoh soalnya. Mungkin sekian ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.